Halo semuanya, jumpa lagi bersama aku Putri di podcast Dompet Mahasiswa. Isi dompet, isi insight. Nah guys, berjumpa lagi bersama aku di episode 3. Nah, kali ini aku mau bahas tentang keluar dari zona nyaman. Dan tentunya aku gak sendiri, aku bersama narasumber yang super spesial hari ini. Halo Kak Sinta. Halo semuanya. Oke, kita boleh kenalan dulu nih Kak. Oke, jadi kenalin aku Sinta, mahasiswa Ilmu Komunikasi UNS yang sekarang masih semester 4. Oke, berarti kita seangkatan nih semester 4. Nah, Kak Sinta sebagai mahasiswa semester 4, aku boleh tahu nggak nih kesibukannya Kak Sinta akhir-akhir ini lagi ngapain aja? Oke, kalau kesibukan aku akhir-akhir ini kan masih minggu UAS ya. Tentunya aku sibuk dengan tugas-tugas UAS aku. Di lain itu, aku juga kerja part-time nih. Oke, kerja part-time-nya itu berarti setiap hari atau cuman Sabtu Minggu gitu Kak? Part-time-nya aku setiap hari. Cuman setelah kuliah. Oh, berarti setelah jam kuliah baru mulai part-time ya Kak? Betul. Nah, berarti ini kesibukannya lagi kuliah, terus selalu part-time. Nah, gimana tuh Kak cara ngatur waktunya? Oke, jadi basically kalau untuk aku sendiri cara ngatur kuliahnya lumayan mudah ya. Karena untuk jadwal kuliah aku sendiri itu udah teratur. Oke. Jadi misal Senin sampai Rabu itu aku cuman pagi sampai sore. Jadi sore ke malam itu aku masih ada waktu aku pakai buat kerja. Dan Kamis ke Minggu pun aku juga free. Jadi aku gunain untuk kerja. Di lain itu aku masih bisa main dan nugas tentunya. Berarti untuk kuliahnya sendiri itu cuma di hari Senin sampai Rabu. Iya. Setelah itu emang fokusnya kerja gitu ya. Oke, berarti memang jadwal kuliahnya nggak terlalu padat ya Kak ya? Betul. Nah Kak, aku mau nanya nih. Awal mula Kak Sinta memutuskan untuk kuliah sambil kerja itu gimana sih Kak? Pasti kan nggak gampang ya? Iya sih. Jadi awal itu sebenarnya aku tuh berawal dari iseng-iseng aja Kak. Oke. Kayak semester awal semester 1-2 itu kan kayak kita tuh masih longgar banget ya. Iya, masih chill banget tuh kuliahnya. Apalagi kayak semester 2 itu aku kayak udah mulai bosen banget pas libur semester. Itu aku iseng-iseng buat nyari job street. Di job street. Di aplikasi itu kan. Terus aku ketemulah ada beberapa nih beberapa tempat kerja yang aku mau. Di situ aku ikut wawancara. Ada yang menawarkan jam kerjanya itu jam 5 sampai malam nih, tengah malam. Terus ada juga yang menawarkan jam kerja fleksibel. Tentunya aku mengambil yang jam kerjanya fleksibel tadi. Fleksibel. Kalau fleksibel tuh berarti kita bisa milih kayak misalnya mau pagi atau mau siang. Jadi lebih ke jam kerjanya berapa jam gitu ya dalam sehari. Iya, benar-benar kayak gitu. Oke, berarti bisa shift gitu ya, mau ambil pagi, siang atau malam. Betul. Gitu. Nah, kalau struggle-nya sendiri itu apa aja sih Kak? Struggle aku selama kuliah kerja ya tentunya di waktu ya. Oke. Soalnya maksudnya nggak jarang banget untuk bentrok jam kerja antara kuliah. Tapi untungnya untuk tempat kerja aku sendiri itu suportif. Jadi memahami kalau aku tuh masih kuliah. Jadi kalau misal memang ada jam kuliah, aku boleh nih untuk komunikasiin dengan teman aku, misal ganti shift atau gimana gitu. Jadi untuk jam kerja sendiri nggak terlalu sulit sih untuk aku atur, karena itu tadi ada faktor eksternal dari tempat kerja aku. Itu lumayan enak. Berarti tempat kerjanya sangat-sangat suportif ya. Itu patut untuk disyukuri juga. Iya, benar. Nah, kalau tips nih Kak, aku sendiri jujur kadang tuh juga pengen memulai untuk kerja. Cuman kadang kayak takut kayak ternyata skill aku tuh belum bisa loh. Ternyata aku tuh kayak belum mampu loh untuk kayak kerja juga sambil kuliah. Tuh kayak masih takut. Nah, Kakak punya gak sih tips gitu untuk aku dan juga teman-teman dompet mahasiswa? Oke, kalau untuk tips sendiri intinya jangan takut untuk memulai guys. Karena dari awal sendiri aku ini tuh lucunya di kisah aku sendiri itu aku sebenarnya kan awal aku daftar sebagai ngelamar sebagai customer service guys. Nah di situ kan sangat
sejurus nih mengasah ilmu komunikasi aku. Betul sekali. Tapi lambat laun mungkin karena aku sudah lama dan dipercaya, aku ditugaskan juga untuk menjadi finance. Nah, di situ lucunya Tiba-tiba banget ya di finance. padahal tujuan aku masuk ilmu komunikasi sendiri karena aku ingin menghindari yang namanya data, angka, hitung-hitungan gitu kan, Kak. Betul. Tapi malah aku masuk ke finance yang di situ Jujur itu semua. struggle banget di awal-awal. Tapi setelah dijalanin ternyata nggak seburuk itu. Jadi intinya jangan takut buat memulai sih, guys. Oke. Berarti di awal belajar lagi ya Kak soal data, uang, angka. Karena kan di finance yang nggak mungkin kita dapetin saat kuliah. Iya, account di gitu. Excel gitu kan ilmu komunikasi nggak mempelajari Nggak ada, ya kita nggak ada tuh belajar sendiri. Berarti hebat sih kakaknya bener-bener keluar dari zona nyaman dan ya akhirnya mau nggak mau ya. Iya, jadi menambah skill aku juga kan. Bener banget. Nah untuk Kak Sinta sendiri nih, untuk skala prioritas uang, kebutuhan dan juga keinginan tuh cara ngaturnya gimana kira-kira? Oke. Jadi kalau untuk finansial aku cukup beruntung sih karena untuk hasil part time aku sendiri itu aku gunain cuman untuk kebutuhan pribadi aku. Jadi kayak misal uang kuliah, transportasi, sama makan itu masih di backup orang tua. Oke. Jadi full untuk hasil part time aku itu aku gunain cuman buat beli kebutuhan pribadi aku sama keinginan aku. Jadi tapi aku nggak menyarankan untuk semuanya dibelikan untuk kebutuhan pribadi tadi. Jadi kita juga harus tetap menabung, guys. Karena kita sebagai mahasiswa juga kan pasti ada kebutuhan mendadak ya. Betul banget. Jadi di sisi lain setelah kita menabung, sisanya baru kita pakai untuk itu tadi kebutuhan pribadi, keinginan main jalan-jalan gitu. Tapi kita juga punya uang backup nih kalau sewaktu-waktu ada mungkin project dan lain-lain pasti juga butuh uang ya. Apalagi mungkin yang ikut banyak kegiatan di kampus pasti itu juga apa ya cukup menguras dompet. Benar. Sebenarnya. Nah, oke Kak Sinta, hari ini kita udah sharing banyak banget tips-tipsnya juga untuk teman-teman dompet mahasiswa. Semoga insight dan apa ya obrolan kita tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke Kak Sinta, terima kasih banyak. Kita boleh jalan-jalan dulu guys. Boleh banget yuk. Nanti kita kalau aku bilang podcast dompet mahasiswa nanti isi dompet, isi insight. Siap. Oke. Yuk. Oke, podcast dompet mahasiswa, isi dompet, isi insight. Oke, terima kasih banyak Kak Sinta. Sama-sama, Kak. Oke, terima kasih semuanya. See you.